selanjutnya biasanya dari sisi teknis itu sudah ke lapangan, tapi perlu di satu sisi kita melakukan yang namanya risk assessment. Bencana hidrometeorologi, konsep dasar bencana, kemudian kerawanan, kerentanan, dan juga resiko. Nah, kita akan coba bahas hal ini, mudah-mudahan kita bisa selesai ya sekitar 45 menit atau maksimum 1 jam. Kita akan coba diskusikan apa itu yang menjadi konsep dasar untuk kebencanaan ya. Jadi nanti mungkin lebih ke diskusi juga ya. Kemudian kerawanan, apa itu kerentanan, apa itu istilah-istilah terkait dengan resiko ya. Nah, baik, jadi kalau kita perhatikan di dalam kebencanaan, nah ini merupakan salah satu grafik terkait dengan jumlah kejadian bencana dan juga jumlah di sana dikatakan number of people yang report kill gitu ya, yang mengalami korban jiwa, kemudian ada disaster report, dan kemudian ada juga number of people yang affected. Jadi pengaruh, jadi garis yang merah ini adalah merupakan jumlah orang yang merupakan korban jiwa dari kejadian bencana gitu ya, dari data 1900 sampai dengan 2010. Kemudian yang nomor 2 ini adalah merupakan jumlah kejadian bencana, kemudian yang nomor 3 ini adalah merupakan jumlah orang yang terdampak terhadap kejadian bencana tersebut. Jadi kalau kita perhatikan di gambar tersebut, memang terlihat bahwa korban jiwa itu mengalami penurunan pada tahun ke tahun gitu ya, mengalami penurunan, walaupun di sana kejadian bencana semakin meningkat, tetapi orang yang terdampak semakin meningkat. Nah, hal ini dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa menurunnya jumlah korban jiwa itu karena pemahaman terhadap bencana itu semakin meningkat. Orang semakin mengerti bagaimana cara menanggulangi bencana gitu ya. Walaupun yang terdampak itu lebih banyak karena apa? Umumnya tempat tinggal, kemudian lokasi-lokasi yang sangat baik untuk perumahan dan mungkin tempat kegiatan ekonomi itu merupakan daerah-daerah yang rawan bencana. Ya, daerah-daerah yang mungkin berada di sekitar daerah banjir gitu ya. Daerah-daerah yang berada tanah subur, biasanya rawan terhadap gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan itu yang menjelaskan kenapa grafik jumlah korban jiwa itu bisa menurun, tetapi di satu sisi jumlah peningkatan terjadi pada kejadian bencana. Jadi frekuensi peningkatan kejadian bencana itu terjadi karena kita membahas di sini adalah bencana hidrometeorologi, maka kita membahas terkait dengan yang seperti minggu lalu disampaikan, itu terkait dengan kondisi-kondisi ekstrim ya. Jadi kondisi-kondisi ekstrim itu semakin meningkat dari waktu ke waktu. Tapi di sana dijelaskan korban jiwa itu menurun walaupun terjadi peningkatan kondisi ekstrim. Nah, hal ini itu diduga itu akibat ada pengaruh dari bagaimana efektivitas dari sumber peringatan dini, bagaimana penanggulangan bencana itu sudah dilakukan dengan baik. Nah, itu kira-kira bisa dilihat dari gambar grafik ini. Nah, kemudian tren kebencanaan, kalau kita lihat frekuensi kejadian bencana itu meningkat setiap tahunnya. Jadi jumlah bencana yang terjadi per tahun itu meningkat. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian-kejadian tersebut. Kemudian resiko juga mengalami peningkatan. Jadi karena ada pertama peningkatan ada faktor yang mempengaruhi bagaimana kerentanan suatu wilayah. Ya, nanti kita bahas bagaimana wilayah itu vulnerable gitu ya, rentan. Kemudian bagaimana faktor tersebut mempengaruhi jumlah frekuensi kejadian ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas dari wilayah tersebut. Jadi kemampuan adaptif atau kapasitas dari suatu wilayah terhadap bencana itu juga sangat mempengaruhi bagaimana kejadian bencana yang terjadi di suatu wilayah. Nah, sebagai bahan awal, karena ini bencana hidrometeorologi ini merupakan materi yang tidak ada prasyarat gitu ya, jadi merupakan perkuliahan mandiri ya. Nah, perlu kita juga pahami tentang terminologi yang digunakan dalam kebencanaan, khususnya dalam pengurangan risiko bencana. Nah, ini saya acu dari dokumen Undang-Undang nomor 23 ya 2007, kemudian Perka juga ya peraturan dari Kepala BNPB terkait dengan apa yang digunakan atau yang menjadi definisi bahaya, kerentanan, kemudian resiko, kemudian apa itu bencana, dan kemudian apa yang dimaksud dengan kapasitas adaptif tadi. Nah, ini sebagai gambaran apa yang disebut dengan bahaya. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar sebelah kanan, di sana misalkan ada gunung gitu ya, kemudian di puncak gunung itu ada batu. Ya, kemudian di bagian bawah itu ada orang yang berdiri di sana. Jadi kalau misalkan kita lihat pada saat gunung, kemudian batu itu diam di atas gunung, ya, jadi batu itu mulai menggelinding.
maka itu yang disebut sebagai bahaya. Jadi ada bahaya yang diberikan oleh gunung tersebut. Nah, orang yang berada di bawah itu mengalami rentan terkena luncuran batu tersebut. Ya. Jadi itulah yang disebut dengan bahaya. Jadi bahaya itu didefinisikan sebagai keadaan yang diakibatkan oleh fenomena luar biasa atau juga bisa disebabkan oleh manusia yang berpotensi untuk merusak atau mengancam kehidupan manusia dan mampu juga menyebabkan kehilangan harta benda, mata pencaharian ataupun kerusakan lingkungan. Jadi yang disebut bahaya itu adalah fenomena dari suatu keadaan alam ataupun juga bisa bentukan manusia. Ya. Nah, bahaya itu sering juga didefinisikan sebagai ancaman atau di bahasa Inggris disebut sebagai hazard. Ya. Jadi beda dengan disaster dan juga hazard. Nah, sekarang kita berbicara tentang hazard, tentang bahaya itu sendiri. Nah, bahaya kalau kita lihat juga bisa merupakan potensi ya yang mampu menjadi ancaman di masa yang akan datang. Jadi dia juga bisa diprediksi, oke, ini bahaya akan mengancam di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat bahaya-bahaya itu bisa didefinisikan atau dikelompokkan berdasarkan jenis, gitu ya. Yang pertama, bahaya berdasarkan sumbernya dari alam, misalkan banjir. Banjir itu merupakan bahaya. Jadi kalau ada sungai itu berbahaya, gitu ya. Nah, kemudian dia akan menjadi bencana kalau misalkan ada banjir. Ya, jadi sungai itu tetap akan berbahaya, tetapi dia tidak menjadi bencana begitu banjir itu tidak ada. Ya, nah inilah kira-kira bentuk-bentuk bahaya. Misalkan kekeringan juga sama. Jadi kemudian kebakaran hutan, longsor. Nah, dua jenis yang disebutkan di sini, gempa bumi dan gunung meletus, itu bukan kategori dari bencana hidrometeorologi. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, kita kelompokkan dari dua jenis bencana yang berasal dari alam. Itu ada yang disebut dengan bencana hidrometeorologi. Bencana alam itu ada bencana non hidrometeorologi. Nah, kalau hidrometeorologi itu kan bencana yang terkait dengan kondisi cuaca dan juga bagaimana pengaruhnya terhadap sumber daya air. Ya. Sedangkan kalau misalkan bencana non hidrometeorologi itulah bencana-bencana yang disebabkan misalkan oleh gerakan lempeng, gitu ya, gunung meletus dan sebagainya, yang tidak ada kaitannya dengan kondisi iklim. Ya. Nah, kemudian selain itu ada juga bencana yang disebabkan oleh teknologi. Gitu ya. Jadi kalau misalkan di suatu wilayah itu ada pabrik, gitu ya, kemudian ada pusat seperti yang kejadian beberapa waktu lalu, itu ada bahaya dari ledakan, gitu ya, dari ledakan dari bahan berbahaya. Nah, itu juga menjadi bencana, menjadi bahaya, jadi sangat berbahaya, ya. Kemudian ada juga nuklir. Nah, itu juga menjadi bahaya yang bersumber dari teknologi. Ada juga bahaya yang disebabkan oleh kejadian perang atau terorisme, ya, misalkan bahaya oleh ledakan bom, oleh senjata biologis, senjata kimia. Nah, itu termasuk kategori juga bahaya. Ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah bahaya yang berasal dari biologi, seperti yang terjadi saat ini. Ini juga merupakan bahaya, munculnya endemi, ya, munculnya pandemi. Jadi endemi itu biasanya kejadian luar biasa yang terjadi hanya di satu wilayah tertentu. Ya, endemi, misalkan demam berdarah itu termasuk endemi karena dia berada di satu wilayah tertentu, kemudian dia mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, kalau pandemi itu sudah lintas negara, gitu ya. Jadi kalau misalkan pandemi itu misalkan Indonesia mengalami, negara lain juga mengalami, nah itu sudah menjadi kembali. Jadi secara umum bahaya itu bisa dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan sumbernya, yang berasal dari alam, teknologi, kemudian tadi kejadian perang atau terorisme, ya, ataupun juga dari sumber-sumber biologi. Nah, kemudian kalau kita lihat kerentanan. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang hazard, ya, berbicara tentang hazard itu adalah yang digambarkan di sebelah kanan itu adalah tentang gunung, kemudian ada batu yang menggelinding, ya, itu akan menjadi bahaya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kerentanan? Nah, ini saya ambil dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, ya, tentang penanggulangan risiko bencana. Di sana dikatakan kalau misalkan kerentanan itu adalah kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, ataupun juga teknologi di suatu masyarakat, ya. Jadi karakteristik dari kemenanggulangan tersebut di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, ataupun mencapai kesiapaan dalam menanggapi dampak dari bahaya. Ya. Nah, sebagai contoh misalkan gambar di sebelah kanan itu kan tadi batu tersebut merupakan bahaya. Jadi kalau batu itu menggelinding, gitu ya, kemudian di bawahnya ada orang,
maka orang itu, kalau misalkan orang itu dalam sisi umur, misalkan orang itu sisi umurnya adalah sudah umur sepuh gitu ya, di mana mengalami keterbatasan dalam gerak, gitu ya. Maka orang tersebut akan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bahaya tadi. Karena apa? Karena dengan kondisi yang tadi disebutkan, maka akan mempengaruhi dalam upaya-upaya untuk mencegah terus siap siaga gitu ya, atau menanggapi dampak bahaya yang muncul. Maka orang tersebut dikatakan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Ya. Nah, bagaimana halnya kalau orang tersebut muda gitu ya, kemudian gesit, bisa bergerak dengan mudah dan lain sebagainya, maka dikatakan kerentanan dari orang tersebut atau wilayah tadi itu akan menjadi rendah. Ya, jadi walaupun bahaya tetap besar, tapi orang tadi karena dia kondisinya mudah berpindah, dia bisa menanggapi kejadian bahaya tadi, maka ia dikatakan memiliki tingkat kerentanan yang rendah. Ya, jadi kalau misalkan kerentanan tinggi berarti rentan, sangat mudah akan terkena bahaya. Nah, saya ambilkan contoh kejadian bencana, kejadian bahaya yang berasal dari biologis, misalkan bahaya pandemi yang terjadi saat ini, misalkan COVID-19. Ya, jadi COVID-19 itu merupakan bahaya yang terjadi karena dia dapat mempengaruhi korban jiwa, mempengaruhi lingkungan dan lain sebagainya, kehilangan ekonomi dan lain sebagainya. Itu merupakan bahaya. Tetapi di kelompok masyarakat itu ada kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki tingkat kerentanan tinggi, memiliki tingkat kerentanan sedang, ataupun memiliki tingkat kerentanan rendah terhadap bahaya tadi. Bahaya itu nilainya tetap di alam itu udah bahaya itu siapapun akan mendapatkan bahaya yang sama terhadap kejadian tadi. Tetapi ada kelompok-kelompok misalkan tenaga kesehatan, ya, tenaga medis gitu ya. Itu kan tingkat kerentanannya tinggi. Kenapa? Karena setiap hari dia akan bersentuhan langsung dengan dengan bahaya tadi. Maka dia memiliki tingkat kerentanan tinggi. Ya. Orang yang sudah lanjut usia dan memiliki misalkan penyakit bawaan, maka yang bersangkutan itu akan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Bagaimana dengan yang misalkan usia tertentu gitu ya, misalnya usia produktif tapi tetap beraktivitas di luar dan sebagainya, bertemu dengan, nah ini mungkin saja dia memiliki tingkat kerentanan yang sedang kategorinya, ya, karena dia masih ada kemungkinan terpapar, bertemu dan sebagainya. Tetapi ada orang yang misalkan sehat gitu ya, kemudian melakukan protokol kesehatan dengan baik, ya, kemudian tetap tinggal di rumah, ya, misalnya, kemudian dia melakukan aktivitas seperlunya saja, mengurangi kontak langsung dengan orang lain dan lain sebagainya, maka dia dikatakan memiliki tingkat kerentanan yang rendah. Ya. Jadi terhadap bahaya yang sama, masing-masing individu tadi atau kelompok-kelompok tadi itu bisa memiliki tingkat kerentanan yang berbeda. Ya, itu kira-kira kerentanan ya. Jadi apa yang dimaksud atau definisi kerentanan. Nah, kemudian ada juga istilah resiko atau risk. Ya, jadi kita sudah berbicara tentang apa itu bahaya. Kemudian bahaya itu akan ancaman tadi mengancam suatu wilayah, gitu ya, dan wilayah tersebut ada kemungkinan memiliki tingkat kerentanan tertentu tergantung dari karakteristik dari wilayah tersebut. Nah, kemudian resiko. Jadi resiko itu adalah potensi kerugian. Ya. Jadi potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu dan dapat berupa misalkan korban jiwa, kematian, ya, luka, sakit, jiwa terancam, atau hilangnya rasa aman, kemudian menyebabkan yang bersangkutan mengungsi, kerusakan harta benda dan sebagainya, atau gangguan-gangguan pada masyarakat. Nah, ini yang menjadi risiko. Jadi artinya apa? Kalau di sana ada bahaya, misalkan ada bahaya banjir, tetapi di wilayah tersebut tidak ada pemukiman, maka risikonya rendah. Karena apa? Potensi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bahaya tadi itu kecil, karena tidak ada yang dirugikan, gitu ya. Nah, itu risiko, ya. Jadi risiko itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi dari wilayah yang akan terdampak dan bagaimana kondisi bahaya yang akan menyebabkannya, ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Jadi nanti kita lihat risikonya seperti apa. Nah, di dalam penanggulangan risiko, yang ditanggulangi itu bukan bahayanya biasanya. Kebanyakan yang ditanggulangi adalah risikonya. Bagaimana caranya menurunkan risiko? Ya, risikonya diturunkan. Nah, risiko bisa diperkirakan, jadi bisa dihitung berdasarkan indikator-indikator tertentu sehingga risiko itu bisa dijadikan sebagai patokan apa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan dalam upaya misalkan mitigasi atau adaptasi terhadap bahaya tadi, ya.
Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya, itu ada materi tentang adaptasi dan mitigasi terhadap kejadian-kejadian bencana atau bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di suatu wilayah. Nah, terus kalau kita lihat tadi ada bahaya, ada kerentanan dan risiko, kira-kira bagaimana korelasi antara ketiga tersebut? Nah, ini kira-kira gambar yang mungkin mudah menjelaskan ya. Jadi kalau misalkan yang belah ketupat ini menggambarkan ancaman dari suatu wilayah, gitu ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi digambarkan ada gunung, kemudian di sini ada batu yang akan jatuh, nah itu adalah bahaya. Atau misalkan ada sungai, ada potensi curah hujan tinggi ya wilayah tersebut, kemudian ada bahaya banjir. Maka itu akan menyebabkan bahaya. Ya. Nah, kemudian bahaya tersebut akan bisa mempengaruhi menjadi resiko, tergantung dari tingkat kerentanan dari wilayah tersebut. Jadi kalau wilayah tersebut berada di wilayah yang rentan, seperti tadi misalkan ini ada bahaya, tetapi kemudian ada wilayah yang berada dekat pinggir sungai, maka dia memiliki resiko yang tinggi ya terhadap kejadian bahaya banjir ya yang terjadi di wilayah tersebut. Tapi kalau pemukiman tersebut jauh dari sungai, maka bahaya atau resiko yang terjadi itu akan kecil ya dengan nilai bahaya yang sama atau ancaman yang sama untuk kejadian banjir di wilayah tersebut. Wilayah-wilayah yang memiliki jarak yang lebih jauh dari sungai, misalkan pemukiman tadi yang jauh dari sungai, maka dia akan memiliki nilai resiko yang rendah. Jadi itu kira-kira perbandingan hubungan antara bagaimana suatu bahaya akan menjadi resiko tergantung dari bagaimana tingkat kerentanan dari wilayah tersebut. Ya. Bahaya tadi akan menjadi risiko tinggi, seperti contoh misalkan COVID-19, ya, akan menjadi risiko tinggi, akan memberikan risiko tinggi pada orang-orang yang rentan. Tapi risikonya akan rendah pada orang-orang yang kerentanannya rendah. Ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan bencana? Jadi kalau kita berbicara tentang bahaya, kemudian ada di sana vulnerable ya atau kerentanan, kemudian ada di sana risiko. Nah, menurut Undang-Undang 24 tahun 2007 sama ya, yang dikatakan sebagai bencana itu adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam ataupun faktor non-alam dan juga oleh faktor manusia sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, harta benda dan dampak psikologis. Nah, kembali ke contoh yang tadi ya. Jadi kalau kita berbicara tadi batu tadi ada di puncak gunung, itu merupakan bahaya. Kemudian orang yang berada di bawah tadi itu merupakan kerentanan. Jadi ada orang yang rentan atau tidak rentan tergantung dari kondisi orang tersebut. Jadi kalau itu digabungkan maka ada kalau misalkan bahaya tinggi kemudian dia memiliki tingkat kerentanan tinggi, ya maka dia akan mengalami risiko yang tinggi ya untuk terdampak. Tetapi kalau misalkan kejadian itu sudah terjadi, jadi seperti gambar itu, batu itu kemudian menggelinding dan menimpa orang tersebut, itulah yang disebut dengan bencana. Jadi bencana itu peristiwa yang sudah terjadi. Sedangkan yang tadi dikatakan itulah merupakan potensi. Ya. Oke, ada potensi resiko, ada potensi resiko tadi bisa menjadi bencana jika itu terjadi. Gitu ya. Jadi ini didefinisikan di sini. Kalau misalkan sudah batu itu jatuh dan menimpa orang tersebut, nah, itulah yang akan menjadi bencana. Jadi tingkat bencana itu akan bisa dihitung seberapa besar tingkat resikonya. Ya, tingkat resikonya, tingkat resikonya tinggi. Nah, pada saat bisa jadi setelah terjadi kejadian, mungkin kita bisa lihat, ini akan menjadi bencana yang tinggi. Gitu ya. Jadi, bencana yang tinggi dihitung dari mana? Berapa besar kerugian yang diterima oleh orang tersebut. Gitu ya. Apakah ada korban jiwa dari sisi ekonomi dan sebagainya. Nah, ini bisa digunakan untuk mengestimasi atau mendefinisikan bagaimana bencana yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, itu kira-kira 4 mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau misalkan hal ini bisa dipahami dengan cukup jelas, maka akan mudah nanti bisa mendefinisikan ya kira-kira misalkan pengurangan resiko bencana. Jadi yang dikurangi adalah resikonya ya. Kemudian di sana apa faktor-faktor yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko. Nanti kita lihat hubungannya, bagaimana hubungan risiko dengan bencana, dengan bahaya, bagaimana dengan tingkat kerentanan. Kemudian nanti ada satu, bagaimana faktor kapasitas, ya, kapasitas kemampuan dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat kerentanan tadi. Ya. Jadi kalau misalkan seperti tadi saya contohkan orang yang berdiri tadi, kalau orang tersebut berpendidikan, berarti dia kan kapasitasnya tinggi, dia mampu mengkalkulasi, saya tidak akan tinggal di sini, gitu ya. Mungkin dari pengalaman yang cukup tinggi, saya tidak akan tinggal di sini. Kenapa? Ini sangat beresiko, resikonya tinggi, maka langsung menjauh. Nah, sehingga pada saat kejadian bencana itu terjadi, jumlah kerugian yang terjadi akan kecil.
Artinya apa? Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk mengevaluasi tingkat kerentanan. Yang mungkin salah satunya, mungkin umur dan lain sebagainya. Jadi ada faktor-faktor tertentu yang akan digunakan untuk mengestimasi bagaimana tingkat kerentanan. Nah, elemen-elemen bencana ini bisa dilihat akan berdampak pada manusia baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, kalau secara langsung seperti tadi bencana banjir, dia langsung akan mempengaruhi yang bersangkutan yang tinggal di pinggir sungai. Tetapi bisa jadi karena misalkan pinggir sungai itu merupakan daerah produsen atau daerah pertanian gitu ya. Nah, bisa jadi bencana yang terjadi kemudian berdampak pada wilayah tersebut itu mempengaruhi orang lain yang berada jauh di mana dia mendapat pasokan dari pertanian tersebut. Maka itu dikatakan bahwa dia berdampak secara tidak langsung terhadap orang kedua tadi, ya. Kemudian bencana dipicu oleh adanya bahaya baik disebabkan oleh alam dan manusia. Jadi sudah disebutkan bahwa bahaya itu ada yang non alam, ada yang disebabkan oleh alam. Jadi alam itu misalkan bahaya banjir, longsor dan sebagainya. Gitu ya, kalau misalkan non alam bisa jadi bahaya-bahaya yang tadi terorisme, gitu ya, perang, bahaya perang dan sebagainya. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk bahaya. Ya, pemicu dari bahaya tersebut. Ada disebut dengan trigger, ya. Nah, kemudian bencana itu bisa terjadi secara perlahan, ya, misalkan bencana kekeringan. Nah, itu kan terjadi tidak sekaligus, gitu. Kering kemudian berdampak pada kekeringan di suatu wilayah kemudian menjadi bencana. Bukan. Jadi bisa jadi kekeringan terjadi secara perlahan. Nah, nanti dampaknya baru didapatkan pada misalkan tahun kedua atau tahun ketiga, ya. Jadi pengurangan misalkan ketersebatasan sumber daya air itu bahkan berdampak di periode tanam, misalkan di akhir satu periode tanam dan sebagainya. Jadi bisa terjadi secara perlahan ataupun tiba-tiba. Jadi misalkan banjir, hari ini kejadian banjir, sorenya kita sudah misalkan wilayah itu tergenang dan lain sebagainya, sudah ada kehilangan ekonomi, sudah ada kehilangan jiwa dan lain sebagainya. Berarti itu akan terjadi secara tiba-tiba. Banjir bandang dan lain sebagainya, ya. Kemudian bencana ini juga berhubungan langsung dengan kerentanan. Ya, jelas tadi dikatakan kalau misalkan yang bersangkutan memiliki tingkat kerentanan tinggi, maka ada kemungkinan bencana yang ditimbulkan juga tinggi, ya. Jadi misalnya terjadi orang duduk di sana sudah mengetahui bahkan ada bahaya di sana, tetapi karena orang tersebut memiliki keterbatasan tertentu, dia tidak mau pindah dan sebagainya. Pada saat bencana itu terjadi, maka dia sangat mempengaruhi atau bisa menyebabkan kejadian bencana tersebut menjadi kejadian bencana dengan tingkat kerugian yang cukup tinggi. Nah, kemudian bencana bisa jadi melebihi kapasitas sumber daya yang tersedia. Jadi kalau misalkan ada bahaya yang terjadi di suatu wilayah, gitu ya, kemudian menimbulkan bencana terjadi, gitu ya. Nah, tentu wilayah tersebut memiliki yang namanya kapasitas, ya. Berapa besar kapasitas wilayah tersebut dalam menanggulangi bencana. Nah, bencana tersebut tidak mungkin menyesuaikan, bisa jadi dia melebihi dari kapasitas tersebut. Ya, itu yang umum terjadi. Jadi kalau misalkan ada kapasitas kemudian terjadi bencana, kemudian bencana tersebut melebihi kapasitas itu, maka tingkat dampak yang ditimbulkan akan tinggi, ya. Nah, kemudian di masyarakat peran-peran sosial, jadi bagaimana keterkaitan antara sumber daya manusia itu juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kebencanaan. Nah, tadi disebutkan ada faktor pemicu, ya, ada trigger, ya, yang menyebabkan bencana di suatu wilayah yang mempengaruhi tingkat kerentanan tadi. Nah, ini sebagai contoh misalkan kondisi ekonomi, ya. Jadi wilayah-wilayah yang memiliki kondisi ekonomi rendah itu memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, ya. Kemudian pertumbuhan populasi juga mempengaruhi, urbanisasi, ya, semakin banyak urbanisasi yang terjadi, semakin banyak orang ingin tinggal di daerah perkotaan, kemudian perkotaan semakin padat, nah sehingga itu akan menjadi potensi kerentanannya akan menjadi tinggi, ya, sehingga itu mempengaruhi. Jadi misalkan bencana kebakaran, ya, bahaya dari kebakaran yang terjadi karena ada kapasitas adaptifnya rendah karena wilayah tersebut kumuh misalkan dan sebagainya, maka bencana itu akan tinggi yang terjadi. Bisa juga ada transisi budaya, misalkan seperti bencana di dalam sosial, itu bencana sosial. Kondisi saat ini itu ada transisi antara masyarakat generasi sebelumnya dengan generasi sekarang. Nah, itu kan merupakan hal-hal yang bisa mampu memicu timbulnya bencana tadi, ya. Kemudian kurangnya informasi jelas, ya. Kemudian ada kondisi-kondisi politik, ya, kemudian kondisi geografis dan adanya bencana yang besar. Jadi bencana besar juga menjadi pemicu untuk bencana-bencana yang terjadi di wilayah lain, ya. Jadi dampaknya bisa secara tidak langsung.
Nah, kalau kita gambarkan bencana, kerentanan dan resiko itu kira-kira bisa seperti ini. Ya, jadi bencana itu atau di sini dituliskan dalam bentuk disaster, jadi bencana itu merupakan hasil korelasi antara hazard dan vulnerability. Jadi hazard dan vulnerability seperti tadi itu menghasilkan resiko. Ya, di sana ada bahaya, di sana ada vulnerable orang tadi yang memiliki tingkat kerentanan tertentu. Nah, itu kalau digabungkan maka menghasilkanlah resiko. Seberapa besar resiko yang ditimbulkan, ya. Jadi kalau misalkan hazard kejadian bahayanya tinggi, orang tersebut memiliki tingkat kerentanan tinggi, ya tinggal dikalikan, ya dia akan menjadi resikonya berapa. Tapi kalau orang di wilayah tersebut bahayanya tinggi, tetapi orangnya tingkat kerentanan rendah, ya karena orang tersebut memiliki tingkat pendidikan tinggi, pemahaman yang baik, gitu ya, mampu sudah melakukan langkah-langkah misalkan mitigasi dan adaptasi bencana, jadi dia sudah melakukan adaptasi terhadap kejadian bahaya yang terjadi. Maka dikatakan vulnerability-nya atau tingkat kerentanannya menjadi rendah. Ya, dengan gabungan misalkan ada bahaya dan juga tingkat kerentanan, itu akan menghasilkan resiko. Nah, baru ditambahkan yang penjelasan sebelumnya terkait dengan trigger faktor dari resiko tersebut agar menjadi bencana. Jadi daerah tersebut berisiko terhadap banjir, tapi dia populasinya tidak terlalu tinggi, ya, bukan daerah pertanian dan sebagainya. Begitu kejadian itu terjadi, ya menjadi bencana, maka tingkat kehilangannya mungkin akan rendah. Ya, maka dikatakan ada triggering factor yang dapat mengkonversi bagaimana resiko suatu wilayah itu bisa menjadi bencana. Nah, inilah contoh terminologi di dalam bencana banjir. Saya ambil sebagai contoh, misalkan air atau sungai ya besar menjadi banjir. Nah, itu adalah hazard. Ya, jadi kalau misalkan ini adalah suatu sungai, kemudian di sungai tersebut mungkin jumlah debitnya cukup tinggi gitu ya, kemudian tapi kapasitas sungainya rendah dan lain sebagainya, maka kejadian banjir potensinya itu akan menjadi istilah yang disebut dengan bahaya. Ada bahaya banjir yang mengancam. Jadi ada ancaman yang bisa timbul di wilayah tersebut. Ancamannya apa? Banjir tadi. Maka banjir itu dikatakan sebagai hazard. Ya, sungai-sungai besar tadi itu dia memiliki hazard, memiliki bahaya. Nah, kemudian kalau misalkan ada bahaya, maka ada kemungkinan ada resiko yang terjadi pada sungai tersebut. Resikonya tinggi atau rendah tergantung dari bagaimana tingkat kerentanan dari wilayah tersebut. Ya. Jadi ada resiko yang terjadi akibat ada potensi bahaya yang terjadi. Kemudian wilayah di sekitar sungai itu sangat rentan dan rawan atau memiliki tingkat vulnerability yang tinggi, ya, sangat vulnerable. Mengalami banjir karena berada dekat sungai. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat, kalau misalkan dia memiliki tingkat bahaya yang tinggi, di satu sisi juga sangat vulnerable, sangat rentan, maka risikonya juga akan tinggi. Ya, jadi risiko kalau misalkan bahayanya tinggi, digabungkan dengan tingkat vulnerability masyarakat yang juga tinggi, kalau itu digabungkan, dikalikan, maka dia akan menghasilkan risiko yang tinggi. Jadi dia ada yang berisiko tinggi. Nah, kejadian-kejadian tadi itu akan mengancam ya dan menghancurkan desa. Jadi kalau misalkan terjadi banjir, kemudian menyebabkan wilayah tersebut menjadi terdampak, kemudian tergenang dan sebagainya. Nah, disitulah yang disebut dengan bencana. Ya, jadi bencana itu timbul setelah banjir itu terjadi dan berdampak pada masyarakat misalkan yang ada di sekeliling wilayah sungai. Mudah-mudahan sudah jelas ya terminologi apa itu bahaya, kemudian apa yang disebut dengan tingkat kerentanan, kemudian apa yang disebut dengan resiko. Karena 3 konsep ini akan digunakan terus-menerus ya sampai akhir perkuliahan untuk memahami bagaimana misalkan peringatan dini. Di dalam peringatan dini apa yang sebenarnya dipengaruhi? Apakah bahayanya? Apakah kapasitas adaptif masyarakat? Ataukah unsur lain misalkan tingkat kerentanannya? Ya, sehingga dengan adanya peringatan dini resiko menjadi berkurang. Ya, bagaimana itu bisa diperoleh? Nanti kita lihat. Nah, kalau misalkan kita gabungkan tadi antara hazard, antara bahaya tadi, kemudian antara tingkat kerentanan dari masyarakat, gitu ya, dari wilayah, dan juga ada disebut dengan kapasitas adaptif. Nah, itu bisa dirumuskan kira-kira R sebagai resiko. Itu sama dengan perkalian dari H itu adalah hazard ya dari bahaya dengan vulnerability. Ya, jadi perkalian antara hazard dengan vulnerability kemudian dibagi dengan C, kapasitas adaptif.
Nah, artinya apa? Artinya kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk menurunkan resiko bencana, itu artinya kegiatan-kegiatan yang mampu menurunkan R. Ya, jadi kalau misalkan dari rumus tadi, rumus yang disebutkan di sini, R itu diestimasi dari nilai H, nilai bahaya, dikalikan dengan tingkat kerentanan dibagi dengan kapasitas adaptif. Jadi kalau misalkan kita ingin menurunkan resiko, jadi kita ingin menurunkan R, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, menurunkan bahaya. Tapi masalahnya itu tidak mungkin dilakukan. Karena bahaya itu adalah given. Bahaya itu adalah kondisi alam yang terjadi. Dan kita tidak bisa mengintervensi itu. Ya, sangat sulit untuk melakukan intervensi terhadap bahaya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan tingkat kerentanan? Nah, ini juga hampir sama, mirip. Jadi tingkat kerentanan merupakan given. Ya, sudah diberikan. Jadi kalau misalkan di dalam banjir, misalkan anak-anak dan perempuan itu akan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dibandingkan dengan laki-laki, ya, yang memiliki usia, misalkan usia anak-anak dan usia orang dewasa yang sudah di atas 70 tahun, maka dia akan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, ya, dibandingkan dengan usia muda dan masih produktif. Ya, nah, itulah tingkat kerentanan. Jadi resiko itu merupakan perkalian dari kejadian bahaya dikalikan dengan bagaimana tingkat kerentanan atau vulnerability dari masyarakat tersebut. Kemudian baru dibagi dengan kapasitas adaptif, ya. Jadi kalau misalkan masyarakat di sana sudah bisa beradaptasi sehingga kemampuan adaptifnya tinggi, maka risiko yang terjadi juga akan rendah, ya. Nah, itu kira-kira hubungan. Jadi ada 3 rumus ini perlu diperhatikan karena rumus ini akan menjelaskan bagaimana kaitan antara bahaya, kerentanan, dan kapasitas adaptif terhadap R, terhadap risiko bencana, terhadap kejadian bencana. Nah, ini kira-kira gambaran. Jadi kalau misalkan kita lihat ada ancaman, ya, di lingkaran ini sebagai ancaman, kemudian ini adalah kerentanan, maka kalau ini digabungkan ini akan menjadi risiko. Ya, jadi kalau misalnya saya punya 2 gambar, gitu ya, 2 gambar inilah hazard, kemudian di sini adalah kerentanan, maka di bagian tengah atau disebut dengan overlapping atau perpotongan grafik itu, ya, gambar ini yang disebut dengan risiko, ya. Jadi ada kapasitas adaptif. Nah, inilah menjadi risiko. Jadi kalau misalkan kapasitas adaptifnya ini ditarik, ya, dibesarkan. Jadi kalau misalkan tadi yang awalnya di sini kemudian saya tingkatkan ke sini, artinya kemampuan adaptif masyarakat itu saya tingkatkan, ya, terhadap ancaman dan tingkat kerentanan yang sama. Jadi yang saya rubah itu hanya kemampuan adaptifnya, ya. Maka yang terjadi apa? Luasan risiko akan semakin kecil. Jadi kalau di sini adalah risiko adalah luasan ini, begitu ada kapasitas adaptif yang terus berkembang, gitu ya. Jadi misalkan pelatihan, kemudian hal-hal lain, ya, maka dia akan mempengaruhi dari besaran risiko. Nah, kalau itu terus diperbesar, jadi kapasitas adaptif ini terus diperbesar, maka nilai risikonya juga akan semakin rendah, ya. Nilai risiko tadi itu akan, atau area yang menjadi risiko tadi akan semakin rendah. Nah, itu kira-kira mengapa kapasitas adaptif itu sangat penting dalam pengurangan risiko bencana. Nah, kemudian di dalam kebencanaan juga ada siklus. Nah, ini mungkin Anda lihat yang dimaksud dengan bencana itu bukan saja bahaya yang terjadi saat itu, gitu ya, tapi lebih kepada kemampuan masyarakat, gitu ya, dan lain hal lain sebagainya. Jadi kalau misalnya lihat, ini adalah cycle. Jadi kalau misalkan suatu kejadian bencana itu paling tidak ini sebenarnya proses yang terjadi. Ya, kalau misalkan dulu dikatakan bencana itu adalah kejadian saat itu. Nah, untuk sekarang yang disebut dengan bencana itu sudah mulai dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, jadi disebut dengan pre-disaster. Pada saat kejadian bencana, dan kemudian disebut dengan post-disaster. Nanti kita lihat misalkan pada saat awal itu biasanya kita melakukan yang namanya predicting dan warning. Jadi kita memberikan warning dengan menggunakan teknologi, ya, kemudian ada decision making dan lain sebagainya. Ini melakukan warning terhadap suatu wilayah. Saya ambilkan contoh misalkan banjir. Nah, banjir itu sudah diberikan warning oleh pemerintah misalkan bahwa daerah tersebut akan rawan, ya, daerah tersebut akan menjadi memiliki potensi banjir yang cukup besar dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan bagian dari warning, ya. Prediksi-prediksi juga diberikan. Jadi kalau misalkan sekian tahun akan seperti ini dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan prediksi dan warning tadi, maka suatu kawasan itu bisa melakukan yang namanya respons. Bagaimana cara respon terhadap misalkan prediksi peningkatan penggunaan teknologi di masa depan terhadap kebencanaan? Ya, maka perlu respon di sini, perlu tanggapan dari mungkin pengguna atau user yang lain, ya.
Jadi respon itu adalah assessment tentang needs and demands, jadi berapa supply demand. Kemudian juga merekrut dari analis. Jadi recruit analis itu artinya SDM, bagaimana dia akan memberikan masukan apa yang diperlukan dan lain sebagainya. Kemudian dia juga menjadi research analis. Jadi pada saat peneliti atau sistem analis itu melakukan analisis, maka yang mempersiapkan prediksi tadi itu sudah menyiapkan, ya. Sehingga dia akan menjadi requirement analysis, ya, jadi yang diperlukan, ya. Dia juga menjadi resource analyst. Jadi resource analyst itu disiapkan. Nah, dia juga melakukan procurement. Nah, setelah direspon terhadap prediksi tadi, maka muncullah recovery. Jadi pada saat bencana itu sudah terjadi, maka ada proses recovery. Nah, recovery memerlukan apa saja? Ada logistik, ya, kemudian rehabilitation and reconstruction, gitu ya. Jadi mungkin ada kejadian ada potensi bahaya kemudian menimpa di suatu wilayah, maka dia akan mengalami cedera, ya, kemudian mengalami bencana dan sebagainya, maka perlu proses-proses recovery. Maka diperlukan misalkan logistik suatu wilayah tersebut, bagaimana rehabilitation dan reconstruction itu dilakukan, ya, kemudian ada kesempatan lain yang bisa mengembalikan kondisi semula, gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah dilakukan recovery, baru tahap selanjutnya biasanya dari sisi teknis itu sudah ke lapangan, tapi perlu di satu sisi kita melakukan yang namanya risk assessment. Karena apa? Kejadian-kejadian bencana itu ada kemungkinan untuk berulang. Ya, berulang tidak hanya di wilayah tersebut, tapi juga bisa di wilayah lain. Maka perlu lakukan assessment apa yang terjadi sebenarnya. Ya, bagaimana proses ini bisa mempengaruhi yang lain dan lain sebagainya. Jadi yang dilakukan di sana ada dua, karena tadi bencana itu disebabkan oleh hazard dan vulnerability. Maka pada saat melakukan assessment yang dievaluasi juga dua hal tersebut. Misalkan hazard, dianalisis. Bagaimana, apakah di sana ada kejadian bencana yang berulang, ya. Kemudian apakah ada analisis lain yang bersifatnya saintifik yang bisa menimbulkan atau menurunkan kejadian bencana, misalkan, ya, kejadian bahaya tadi. Sebagai contoh misalkan di sungai, bagaimana cara menurunkan bahaya? Berarti dibangunlah struktur sungai yang mampu menghambat air itu mengalir secara cepat, ya. Nah, kemudian yang kedua, kerentanan juga dilakukan analisis. Jadi bagaimana historical record-nya selama jangka waktu tertentu. Bagaimana kemudian experience, pengalaman dari masyarakat di situ terhadap tools tadi, terhadap analisis vulnerability tadi. Ya. Nah, setelah kita memiliki resiko, baru dilakukan yang namanya mitigation atau prevention. Ya, prevention atau mitigation itu lebih kepada bagaimana mengurangi dampak tadi, ya, dengan misalkan pendekatan engineering, gitu ya. Kemudian ada mengeluarkan regulasi dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga membangun suatu standar-standar tertentu, dan juga ada di organisasi, gitu ya. Jadi organisasi dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah satu langkah mitigasi, ya. Nah, baru setelah itu dilakukan, di mana umumnya bencana itu kan cycle, gitu ya. Maaf. Jadi hasil dari analisis tadi, assessment tadi, akan digunakan untuk preparedness, jadi untuk persiapan perencanaan untuk menghadapi kejadian bencana yang terjadi mungkin terjadi pada periode selanjutnya, ya. Jadi ada prosedur bagaimana resource inventory, logistik planning dan sebagainya. Nah, ini kira-kira siklus kebencanaan yang biasanya umum dilakukan terhadap penanggulangan atau penurunan risiko bencana. Ya. Mungkin saya lanjutkan sedikit lagi. Nah, ini pengurangan risiko. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa yang dikurangi kalau kita lihat dari rumusan risiko itu adalah ancaman atau bahaya tadi dikalikan dengan tingkat kerentanan dan juga dibagi dengan tingkat kapasitas adaptif dari masyarakat. Maka dalam upaya untuk mengurangi risiko, maka hal-hal yang bisa dilakukan adalah memperkecil ancaman. Ya. Jadi kalau risiko ini ingin diturunkan, maka nilai ini juga harus diturunkan. Ya, bagaimana ancaman ini diturunkan? Seperti tadi, kalau misalkan gunung itu berbahaya dengan ada batu, mungkin ukuran batunya bisa diperkecil, ya, atau gunungnya diperpendek. Nah, itu secara analogi, gitu ya. Jadi nilai ancaman akan menurun. Atau mengurangi kerentanan, ya, kerentanannya dikurangi, ya. Seperti bagaimana cara mengurangi kerentanan? Misalkan wilayah-wilayah yang rentan tadi diberikan pemahaman, ya, dengan pendidikan, ya, dengan pelatihan dan lain sebagainya, sehingga masyarakat di sana akan memiliki tingkat kerentanan yang rendah. Atau karena suatu wilayah dia berada di pinggir sungai, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi, kemudian diberikan informasi bahwa daerah tersebut adalah sangat rentan. Bagaimana caranya? Mungkin akan pindah, gitu ya, membuat rumah-rumah dalam bentuk rumah panggung dan lain sebagainya, sehingga kerentanan wilayah tersebut akan menjadi
rendah atau menurun. Kemudian kapasitas. Nah, kapasitas ini agar risikonya menjadi rendah, maka kapasitasnya perlu ditingkatkan, dinaikkan, ya. Jadi bagaimana pemahaman, bagaimana misalkan kalau wilayah tersebut sudah beresiko banjir yang tinggi, maka kapasitas wilayah tersebut perlu ditingkatkan untuk menampung air misalkan, ya. Jadi dibuatlah peningkatan kapasitas wilayah dengan infrastruktur misalkan. Nah, sehingga kapasitas wilayah tersebut akan menjadi meningkat. Nah, dengan proses-proses tadi, penurunan ancaman, menurunkan tingkat kerentanan dan menaikkan kapasitas, itu diharapkan kalau itu dilakukan, maka risiko bencana itu akan bisa dikurangi. Nah, kemudian ini adalah kira-kira bagaimana proses untuk evaluasi terhadap risiko, ya. Kalau misalkan dalam analisis itu kita menggunakan yang namanya peta risiko bencana, ya. Jadi didapatkan dari tiga komponen tadi. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat bahwa di dalam bencana itu ada ancaman, kerentanan, dan kapasitas, maka itu perlu dipetakan, perlu dievaluasi, ya. Misalkan peta ancaman diambil dari menggunakan indeks sebagai contoh, misalkan kemungkinan terjadi dan besaran dampak. Ya, peta kerentanan diambil dari bagaimana indeks ekonomi atau indeks masyarakat dan sebagainya, sehingga dia menjadi rentan dan sebagainya. Nah, itu bisa digabungkan, gitu, ya. Kemudian kapasitasnya bisa apakah kapasitas kelembagaan, kapasitas pendidikan, peringatan dini, siap siaga, dan sebagainya. Nah, itu bisa ditingkatkan, nah, sehingga didapatlah nilai dari masing-masing, nilai ancaman berapa, nilai kerentanan berapa, nilai kapasitas berapa. Kalau itu digabungkan akan menjadi, kalau misalkan Anda pernah mendengar yang namanya peta risiko bencana, nah itulah yang terjadi. Jadi bagaimana kita membuat peta risiko bencana. Wilayah-wilayah mana saja yang akan memiliki risiko yang tinggi terhadap kejadian bencana, untuk misalkan bahaya banjir, ya, untuk bahaya kebakaran hutan, untuk bahaya tanah longsor dan sebagainya. Nah, bisa mendapatkan itu. Jadi kalau misalkan Anda bisa sudah paham bagaimana yang disebut dengan ancaman atau bahaya tadi, Anda bisa lihat dari kejadian bencana, gitu, ya, kejadian berulang dan lain sebagainya, kemudian kerentanan dan sebagainya. Itu bisa dibuat, misalkan Anda ingin membuat peta risiko bencana banjir di wilayah Jawa. Nah, ini bisa buat, jadi overlay dari sekian banyak unsur-unsur tadi. Nah, itu akan menjadi peta risiko bencana. Nah, kemudian dari risiko itu bisa dilakukan penilaian. Jadi biasanya penilaian ini dilakukan dalam upaya untuk seberapa besar efektivitas dari upaya-upaya misalkan peningkatan kapasitas itu berhasil atau tidak. Jadi risiko misalkan sebagai baseline, misalkan kejadian misalkan tahun 2000 atau 2010 misalkan, kemudian selama tahun 2010 sampai tahun 2020 sudah dilakukan berbagai aktivitas terkait dengan peningkatan kapasitas. Kemudian di tahun 2010 dilakukan lagi penilaian risiko. Nah, perbandingan dari kedua periode waktu itu bisa digunakan untuk evaluasi seberapa besar tingkat efektivitas dari peningkatan kapasitas yang dilakukan. Seberapa besar tingkat efektivitas dari penurunan kerentanan yang sudah dilakukan. Ya. Jadi penilaian risiko atau kajian ini adalah mekanisme yang memberikan gambaran terhadap bagaimana risiko bencana suatu wilayah dengan menganalisis tiga komponen tadi. Bagaimana tingkat ancamannya, bagaimana tingkat kerentanannya, ya, atau kerugian, dan bagaimana tingkat kapasitas dari wilayah tersebut. Nah, itu misalkan dianalisis, itulah risiko yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan menggunakan periode waktu yang berbeda, maka kita bisa dapatkan dua nilai di risiko di wilayah yang sama. Jadi kita bisa lihat, kita bisa evaluasi apakah efektif berbagai upaya sudah dilakukan atau malah justru tidak memberikan dampak apa-apa, ya. Nah, itu yang bisa dilakukan. Nah, sehingga kalau dalam pengurangan manajemen risiko, maka informasi-informasi tadi sangat diperlukan. Jadi dalam manajemen pengurangan risiko bencana, pertama kita perlu menilai seberapa besar nilai risiko di suatu wilayah. Ya, tadi prosesnya sudah jelas tadi, ya. Kita paham dulu apa yang disebut dengan bahaya, kita paham dulu apa yang disebut dengan kapasitas adaptif atau kapasitas masyarakat atau kapasitas wilayah. Kita paham yang disebut dengan kerentanan, ya. Kemudian kita nilai berapa besar risikonya. Nah, kemudian dari sana akan ada kesiapsiagaan, jadi siap siaga terhadap kejadian bencana tadi. Nah, kemudian ada upaya-upaya dalam mitigasi bencana. Jadi kalau tiga proses ini digabungkan, nah itulah yang disebut dengan manajemen pengurangan risiko bencana. Ya, jadi ada proses-proses evaluasi risiko dengan adanya kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, kemudian dalam periode waktu yang berbeda, kemudian dianalisis, maka itu dikatakan sebagai manajemen risiko pengurangan risiko bencana. Jadi kita perlu mengetahui kesiapsiagaan, ya, bagaimana mitigasi bencana dan sebagainya. Baik, itu yang kira-kira bisa disampaikan terkait dengan
kebencanaan terkait dengan konsep bagaimana atau apa yang disebut dengan bahaya tadi, ancaman tadi, apa yang disebut dengan kerentanan atau tingkat kerentanan ya, kemudian apa yang disebut dengan kapasitas gitu ya, kemudian apa yang disebut dengan bencana gitu ya. Jadi beberapa sumber yang mungkin bisa menjadi acuan itu adalah undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah ya terkait dengan penanggulangan pengurangan risiko bencana. Kemudian juga Perka ya, peraturan kepala BNPB terkait dengan penanggulangan risiko bencana juga, dan beberapa juga materi yang terkait dengan risk reduction ya, juga menjadi bahan yang digunakan dalam presentasi ini. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan presentasi atau bahan yang singkat ini bisa memberikan gambaran paling tidak untuk Anda ya dalam nantinya jika melakukan analisis atau evaluasi terhadap risiko ya. Misalkan dalam upaya kebencanaan khususnya di bencana hidrometeorologi, karena pemahaman ini akan menjadi dasar ya Anda nanti misalkan pada materi-materi selanjutnya akan ada berbicara tentang mitigasi adaptasi terhadap bencana. Kemudian yang kedua, kita berbicara juga tentang 3 contoh bahaya. Jadi bagaimana bahaya banjir, bahaya kekeringan, dan bahaya kebakaran hutan, itu kemudian coba dievaluasi ya, risikonya seperti apa, kemudian dampaknya, kapasitas masyarakat yang ada di wilayah tersebut itu seperti apa, kemudian bagaimana nanti kelembagaan di bagian akhir, kelembagaan dan juga peraturan perundangan itu mampu meningkatkan kapasitas ya, mampu menurunkan kerentanan ya, itu fokusnya di sana. Jadi seberapa besar peraturan itu. Jadi kalau peraturan itu sudah jelas, misalkan sebagai contoh, maka kapasitas masyarakat akan tinggi karena masyarakat tahu apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Sehingga resikonya akan rendah. Kenapa? Kapasitasnya tinggi. Ya. Seperti tadi ancaman bisa dikurangi kalau wilayah tersebut itu adalah mengancam. Misalkan ini ada daerah yang tidak bisa diubah gitu ya. Tetapi ada peraturan yang mengatakan daerah itu harus harus diubah, dalam arti misalkan apakah forestnya itu atau ditambah penanaman kembali dan lain sebagainya, atau wilayah-wilayah yang tertentu sehingga menyebabkan potensi bahaya yang terjadi itu akan semakin menurun. Nah, itu harus didukung ya oleh peraturan, kemudian oleh kebijakan-kebijakan dan juga oleh kelembagaan. Dan itu akan dibahas di bagian akhir ya. Baik, itu yang kira-kira bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada